Bayangkan, Anda sudah mencurahkan seluruh tenaga dan cinta untuk kebun Anda, tapi yang didapat hanyalah tanaman yang merana dan hasil panen yang menyedihkan. Pernah mengalaminya? Lalu, bagaimana jika saya bilang bahwa sebagian besar masalah itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa kesalahan sepele yang sering dilakukan, bahkan oleh para pekebun yang sudah berpengalaman sekalipun? Hari ini, kita akan mengupas tuntas 10 kesalahan paling umum, agar kebun Anda akhirnya bisa memberikan hasil yang melimpah. Siap mengetahui rahasia yang akan mengubah cara pandang Anda tentang berkebun dan menghemat banyak waktu serta uang Anda? Yuk, kita mulai. Sambil menunggu, coba ingat-ingat lagi, kesalahan paling konyol apa yang pernah Anda buat di kebun? Bagikan di kolom komentar ya, karena terkadang justru dari kesalahan paling aneh itulah kita bisa belajar banyak hal. Sejak zaman dahulu kala, manusia telah berusaha mengolah tanah. Mulai dari kebun sayur sederhana, hingga taman gantung Babilonia yang legendaris, keinginan untuk menciptakan keindahan dan mendapatkan hasil panen selalu menjadi pendorong bagi manusia. Namun, sama seperti bidang lainnya yang berhubungan dengan alam, selalu ada aturan tak tertulis yang berlaku. Selama berabad-abad, aturan-aturan ini terbentuk melalui proses coba-coba dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hari ini, di era internet di mana informasi begitu mudah diakses, sebuah paradoks terjadi. Banyak dari kita yang terus-menerus jatuh ke lubang yang sama. Coba akui saja, siapa yang tidak ingin punya taman dengan bunga yang mekar subur dan panen yang melimpah, tapi tanpa harus menghabiskan seluruh waktu luang untuk merawatnya? Nah, disitulah letak rahasia-rahasia kecil yang seringkali kita abaikan. Baiklah. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang paling sering menjebak, salah memilih lokasi tanam. Banyak pekebun pemula, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun, sering mengabaikan faktor-faktor kunci seperti pencahayaan, jenis tanah, hingga arah angin. Contohnya, menanam tanaman yang butuh sinar matahari penuh di tempat yang teduh, dan sebaliknya, menempatkan tanaman peneduh di bawah terik matahari. Hasilnya, tanaman jadi kerdil, gampang sakit, dan tidak produktif. Setiap tanaman membutuhkan iklim mikronya sendiri. Coba bayangkan Anda tinggal di gurun yang panas, tapi mencoba menanam bunga dari kutub. Terdengar konyol kan? Nah, prinsip yang sama berlaku untuk tanaman. Jadi, mari kita patahkan mitos ini. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh subur di mana saja. Untuk gambaran yang lebih jelas, bayangkan sebuah infografis cerah yang menunjukkan kondisi ideal untuk berbagai jenis tanaman. Kesalahan umum kedua yang bisa membunuh tanaman adalah cara menyiram yang salah. Kedengarannya sepele, kan? Tinggal siram saja dan beres. Tapi, itu salah besar. Terlalu banyak air bisa menyebabkan akar membusuk dan memicu penyakit jamur. Sebaliknya, kalau kekurangan air, tanaman akan layu dan stres. Yang penting bukan cuma takaran airnya, tapi juga waktu penyiramannya. Waktu terbaik untuk menyiram adalah pagi atau sore hari, saat matahari tidak terlalu terik. Dengan begitu, air tidak akan cepat menguap dan tidak akan membakar daun. Pernah dengar mitos semakin banyak air semakin bagus? Lupakan saja. Coba bayangkan sebuah video yang dipercepat. Di satu sisi ada tanaman yang membusuk karena kebanjiran air. Di sisi lain ada tanaman yang layu kekeringan karena kehausan. Selanjutnya, kesalahan ketiga, mengabaikan persiapan tanah. Banyak orang yang asal menanam benih atau bibit di tanah yang ada. Padahal tanah adalah fondasi utamanya. Tanpa komposisi yang tepat, nutrisi yang cukup, dan tingkat keasaman atau pH yang sesuai, benih berkualitas terbaik sekalipun tidak akan menghasilkan panen yang melimpah. Tanah perlu diperkaya dengan bahan organik, digemburkan, dan terkadang pH-nya juga perlu disesuaikan. Apakah mungkin mendapatkan panen yang sehat dari tanah yang tandus dan miskin unsur hara? Tentu saja tidak. Sebagai perbandingan, lihat dua gambar ini. Yang satu adalah tanah kering dan tidak subur, sementara yang lainnya adalah tanah yang subur, gembur, dan kaya nutrisi. Kesalahan keempat adalah penggunaan pupuk yang tidak tepat. Pupuk bukanlah tongkat sihir, melainkan lebih seperti obat. Jika salah menggunakannya, Anda bisa membakar akar tanaman, mengganggu pertumbuhan alaminya, atau bahkan meracuni tanah. Penting untuk mengetahui jenis pupuk, dosis yang tepat, dan waktu pemberiannya. Ingat, yang lebih banyak belum tentu lebih baik. Kelebihan nitrogen bisa membuat daun tumbuh subur, tetapi menghambat pembuahan. Sebaliknya, kekurangan fosfor akan membuat tanaman sulit berbunga. Mari kita patahkan mitos yang mengatakan, semakin banyak pupuk, semakin besar panennya.
Untuk menjelaskannya, sebuah ilustrasi akan sangat membantu. Misalnya grafik yang menunjukkan dosis pupuk yang optimal, serta dampak buruk jika dosisnya berlebihan. Kesalahan kelima yang sering terjadi adalah salah dalam memangkas tanaman. Banyak yang takut memangkas karena khawatir akan merusak tanaman. Sebaliknya, ada juga yang memangkas terlalu banyak, sehingga tanaman justru kehilangan energinya. Padahal pemangkasan yang tepat adalah kunci agar tanaman berbunga lebat, berbuah banyak, dan tumbuh sehat. Membuang cabang yang kering, sakit, atau yang terlalu rapat akan merangsang tumbuhnya tunas baru. Selain itu, sirkulasi udara menjadi lebih baik, sehingga mencegah datangnya penyakit. Lalu, apa yang terjadi jika tanaman tidak dipangkas? Tanaman akan menjadi terlalu rimbun, sirkulasi udaranya buruk, dan energinya habis hanya untuk menopang cabang-cabang yang tidak perlu. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, pohon yang terlalu rimbun dan sakit. Di sisi lain, pohon yang dipangkas dengan benar, tumbuh subur dan sehat. Kesalahan umum yang keenam adalah mengabaikan rotasi tanam. Menanam jenis tanaman yang sama di tempat yang sama, tahun demi tahun, adalah cara pasti untuk membuat tanah menjadi tidak subur, serta mengundang hama dan penyakit tertentu. Setiap tanaman menyerap nutrisi yang berbeda dari tanah, dan juga meninggalkan zat yang berlainan. Dengan melakukan rotasi tanam, Anda membantu mengembalikan kesuburan tanah, sekaligus mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Mari kita patahkan mitos yang berkata, "Saya selalu tanam kentang di sini dan tidak pernah ada masalah." Coba bayangkan sebuah diagram lingkaran yang menunjukkan contoh rotasi tanam yang tepat untuk beberapa jenis tanaman utama. Kesalahan ketujuh yang bisa membuat Anda gagal panen total adalah terlambatnya penanganan hama dan penyakit. Banyak pekebun baru bertindak ketika semuanya sudah terlambat. Gejala-gejala awal serangan seringkali diabaikan, yang pada akhirnya memaksa kita menggunakan bahan kimia keras, atau bahkan harus merelakan tanaman mati. Pemeriksaan rutin, tindakan pencegahan, dan penanganan yang cepat dengan produk yang aman adalah kunci menuju kebun yang sehat. Ingat, satu serangga kecil hari ini adalah satu koloni besar esok hari. Untuk visualisasinya, tampilkan gambar close-up berbagai hama dan penyakit, lengkap dengan teks penjelasan tentang gejala-gejala awalnya. Masalah ke-8, cara menyiangi gulma yang keliru. Kelihatannya sepele, ya? Tinggal cabut saja gulma yang tumbuh. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa jenis gulma memiliki akar yang sangat dalam. Jika Anda hanya mencabut bagian atasnya, akarnya akan tetap di tanah dan tumbuh kembali. Jenis lainnya menyebar lewat biji, jadi sangat penting untuk membasminya sebelum mereka sempat berbunga. Selain itu, saat menyiangi, kita harus berhati-hati agar tidak merusak akar tanaman utama. Banyak yang memilih menggunakan herbisida, tapi itu tidak selalu menjadi solusi terbaik. Lalu, apa akibatnya jika gulma dibiarkan begitu saja? Gulma akan berebut air, cahaya matahari, dan nutrisi dengan tanaman Anda. Akibatnya hasil panen pun akan menurun. Mari kita lihat contoh cara mencabut gulma yang benar dan yang salah. Kesalahan fatal yang ke-9, tidak melindungi tanaman dari cuaca. Cuaca ekstrem seperti suhu beku, hujan es, angin kencang, dan terik matahari, semuanya dapat menyebabkan kerusakan parah pada kebun Anda. Banyak pekebun lupa menutupi tanaman mereka yang rentan saat cuaca dingin, melindunginya dari hujan es, atau memberinya naungan saat panas terik. Padahal, ada banyak cara sederhana dan terjangkau untuk melindunginya. Misalnya, menggunakan kain pelindung tanaman, jaring, atau peneduh sementara. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Bayangkan saja bagaimana hujan es menghancurkan tanaman Anda yang tidak terlindungi, lalu bandingkan dengan tanaman yang sudah Anda lindungi. Dan, yang terakhir, kesalahan ke-10 yang tak kalah pentingnya, kurang sabar dan terburu-buru. Berkebun adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan kejelian. Banyak orang ingin panen secara instan. Akibatnya mereka memberi terlalu banyak pupuk, terlalu sering menyiram, atau memindahkan tanaman tanpa memberinya waktu untuk beradaptasi. Hal ini membuat tanaman stres dan akhirnya mati. Sangat penting untuk belajar mengamati kebun Anda, memahami kebutuhannya, dan membiarkan tanaman tumbuh sesuai waktunya. Kita patahkan mitos. Semakin cepat, semakin baik. Tampilkan visual pertumbuhan tanaman yang lambat namun pasti, dari benih hingga berbuah. Banyak orang meremehkan pentingnya mulsa. Padahal ini bukan sekadar hiasan, tapi cara yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan kebun Anda. Mulsa membantu menyimpan air di dalam tanah, menekan pertumbuhan gulma,
menjaga suhu tanah tetap stabil, dan bahkan menyuburkan tanah saat ia terurai. Tanpa mulsa, air akan lebih cepat menguap, akar tanaman bisa kepanasan, dan Anda akan terus-menerus disibukkan oleh gulma. Coba bayangkan, tanah yang terbuka, kering, retak-retak, dengan gulma yang mulai bermunculan. Lalu, bayangkan lahan di sebelahnya yang dilapisi mulsa tebal, dengan tanaman yang tumbuh subur dan sehat. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan kecocokan antar tanaman. Beberapa jenis tanaman bisa menjadi teman baik yang saling mendukung pertumbuhan dan melindungi dari serangan hama. Contohnya, bunga marigold efektif mengusir nematoda, sementara bawang putih ampuh melawan kutu daun. Sebaliknya, ada juga tanaman yang justru saling menghambat pertumbuhan. Menanam tanaman yang tidak cocok secara berdekatan dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, hasil panen menurun, dan bahkan memicu penyakit. Ini bisa diibaratkan seperti menempatkan orang-orang yang tidak akur dalam satu ruangan. Tentu saja, mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan baik, bukan? Sekarang, mari kita lihat infografis tentang kecocokan tanaman. Mana saja yang bersahabat dan mana yang harus dihindari. Kesalahan lainnya adalah cara memanen yang keliru. Banyak yang memetik hasilnya terlalu cepat atau justru terlalu lama sehingga buah belum matang sempurna atau malah kelewat matang dan kehilangan rasanya. Penting untuk mengetahui waktu panen yang paling pas untuk setiap jenis tanaman agar hasilnya lezat dan kaya akan sari buah. Teknik memetik yang benar juga tak kalah penting, yaitu tanpa merusak tanamannya. Ingatlah, setiap buah dan sayuran memiliki momen terbaiknya untuk dipetik. Coba bayangkan sebuah adegan panen dalam gerak lambat. Buah beri yang matang, dipetik dengan hati-hati dari tangkainya. Sayuran segar yang baru saja diambil dari kebun. Pentingnya aerasi tanah seringkali diremehkan. Padahal, tanah perlu bernapas agar akar tanaman mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Tanah yang padat dan keras akan menghalangi masuknya udara, air, serta nutrisi. Akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan akar pun bisa membusuk. Menggemburkan tanah secara rutin, terutama setelah hujan atau sehabis disiram, akan membantu menjaga struktur tanah tetap baik dan menjamin ketersediaan oksigen. Lalu, bagaimana dengan mitos yang mengatakan bahwa kita hanya perlu menggemburkan tanah untuk membersihkan gulma? Tentu saja itu tidak benar. Coba bayangkan perbedaannya. Tanah liat yang padat dan tak bernyawa dibandingkan dengan tanah yang gembur, subur, dan penuh dengan kehidupan. Pastikan Anda menyimpan benih dan pupuk dengan cara yang benar. Banyak yang sekadar meletakkannya di garasi atau gudang, di mana suhu dan kelembapannya tidak stabil. Akibatnya, benih bisa gagal tumbuh dan pupuk kehilangan khasiatnya. Benih sebaiknya disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan gelap. Untuk pupuk, simpan dalam wadah kedap udara. Jauhkan dari tempat lembab dan sinar matahari langsung. Kalau tidak, uang Anda hanya akan terbuang sia-sia. Tunjukkan contoh benih atau pupuk yang sudah rusak. Lalu sandingkan dengan yang kondisinya masih prima karena disimpan dengan benar. Bahkan pekebun yang sudah berpengalaman seringkali membuat kesalahan ini, mengabaikan pH tanah. Tingkat keasaman tanah sangat menentukan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Jika pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, tanaman tidak akan bisa menyerap nutrisi, meskipun semua unsur hara yang dibutuhkan sudah ada di dalam tanah. Kenyataannya, banyak pekebun yang bahkan tidak tahu berapa pH tanah mereka sendiri. Memeriksa dan menyesuaikan pH secara rutin adalah kunci agar tanaman Anda bisa menyerap semua nutrisi yang dibutuhkannya. Ini ibarat mencoba menjalankan mobil dengan bahan bakar yang salah. Berikut adalah skala warna pH, beserta contoh tanaman yang cocok untuk setiap tingkat keasamannya. Kesalahan fatal lainnya adalah meremehkan pentingnya sanitasi peralatan berkebun. Saat menggunakan gunting tanaman, sekop, atau alat lain yang kotor dan belum disterilkan, Anda berisiko menularkan penyakit dari satu tanaman ke tanaman lainnya.
Infeksi dapat dengan mudah menyebar melalui jaringan tanaman yang terluka. Setiap kali selesai menangani tanaman yang sakit, atau saat akan beralih ke jenis tanaman lain, peralatan Anda wajib didisinfeksi. Ini adalah langkah sederhana, namun sangat penting untuk mencegah wabah penyakit di kebun Anda. Sebagai gambaran, bayangkan sebuah gunting tanaman dengan sisa getah dari tanaman yang sakit, dan di sebelahnya sebuah alat yang bersih dan sudah steril. Banyak yang sering lupa betapa pentingnya melakukan penjarangan bibit. Ketika bibit tumbuh terlalu rapat, tanaman akan saling berebut cahaya matahari, air, dan nutrisi. Hal ini membuat pertumbuhan semua tanaman menjadi kerdil, buah yang dihasilkan lebih kecil, dan hasil panen pun menurun drastis. Penjarangan adalah proses mencabut bibit yang lebih lemah untuk memberikan ruang yang cukup bagi bibit terbaik untuk tumbuh. Memang terdengar kejam, tapi ini adalah langkah krusial demi kesehatan dan kekuatan tanaman yang kita sisakan. Lihatlah perbedaannya. Ini adalah bibit yang tumbuh terlalu rapat, dan ini adalah tunas-tunas sehat yang siap tumbuh maksimal setelah penjarangan. Salah satu kesalahan yang seringkali berujung pada kekecewaan adalah menanam tanaman yang tidak cocok dengan iklim di daerah Anda. Banyak orang membeli tanaman eksotis atau yang berasal dari iklim lain tanpa memperhatikan kondisi di daerah mereka. Hasilnya, tanaman jadi sulit tumbuh, gampang sakit, atau bahkan mati karena tidak tahan dengan cuaca setempat. Sangat penting untuk memilih varietas dan jenis tanaman yang memang cocok untuk wilayah Anda dan sanggup beradaptasi dengan kondisi iklim setempat. Kita patahkan satu mitos, tapi kan bisa dilindungi? Ya, bisa, tapi cara itu tidak selalu efektif untuk tanaman berukuran besar. Bayangkan ada sebuah peta zona iklim, lengkap dengan contoh tanaman yang cocok untuk setiap zona tersebut. Dan yang terakhir, namun tak kalah pentingnya, adalah kesalahan dalam mengabaikan umpan balik dari kebun Anda. Tanaman selalu memberi kita sinyal tentang kondisinya. Daun yang menguning, pertumbuhan yang melambat, atau munculnya bercak-bercak. Semua ini adalah tanda adanya masalah. Banyak pekebun hanya mengabaikan tanda-tanda ini dengan alasan musim yang sedang buruk atau penyebab yang tidak jelas. Belajarlah untuk membaca sinyal-sinyal ini, menganalisisnya, dan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Kebun Anda adalah makhluk hidup yang membutuhkan perhatian dan pengertian Anda. Visualisasi. Tampilan close-up sehelai daun yang menunjukkan tanda-tanda kekurangan nutrisi atau penyakit, dan di sebelahnya daun yang sehat dan subur. Nah, kita sudah membahas 10 kesalahan paling fatal yang bisa menghancurkan hasil panen dan membuat kegiatan berkebun jadi sumber kekecewaan. Mulai dari salah memilih lokasi hingga mengabaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tanaman Anda. Yang paling mengejutkan, banyak dari kesalahan ini terlihat sepele, padahal justru inilah yang menumpuk dan berujung pada kegagalan. Siapa sangka, ternyata menyiram tanaman itu ada seninya tersendiri, dan mengabaikan rotasi tanam itu seperti bom waktu. Sekarang, Anda sudah tahu cara menghindari jebakan-jebakan ini dan mengubah kebun Anda menjadi sebuah surga kecil. Ingat, kunci kesuksesan adalah perhatian, kesabaran, dan tentu saja pengetahuan. Terapkan tips-tips ini, dan panen Anda akan melimpah ruah dari tahun ke tahun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips baru seputar berkebun. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar kesalahan mana yang paling membuat Anda kaget dan mana yang akan segera Anda perbaiki di kebun.